Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Selamat Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Semoga para pahlawan terdahulu yang sudah memperkerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini aku lagi sedang mengenakan jas apa ini namanya? Jas praktikum bisa atau jas laboratorium ya. Karena aku mau jelasin sedikit tentang praktikum. Oke, langsung kita bahas. Cekdot. Oke, pasti kalian anak sekolah ataupun anak kuliah yang bergerak atau tertarik di bidang sains tidak asing dengan kata praktikum dan laboratorium. Nah, baju ini akan digunakan ketika teman-teman berada di laboratorium untuk melakukan praktek. Baik itu praktek mulai dari reaksi-reaksi ataupun praktek untuk membelah suatu hewan. Ya, oke. Di sini ini ada aku mau nostalgia sedikit pamer mungkin ya. Karena cukup kangen dengan masa-masa kuliah dahulu. Saya di kimia undip ya, kebetulan saya duduk kuliah di kimia undip. Jadi standar jas laboratorium atau jas praktikum itu harus lengan panjang teman-teman, apalagi untuk anak-anak kimia karena reaksinya juga tentang cairan yang bisa aja berbahaya seperti H2SO4 atau asam sulfat itu panas jika terkena kulit, maka kita disarankan untuk memakai jas yang lengan panjang. Ada juga teman-teman di fakultas lain yang jasnya pendek, mungkin ya karena untuk praktikumnya tidak menggunakan cairan-cairan ya. Kemudian selain jasnya panjang, kita juga dianjurkan untuk memakai baju panjang. Jangan pakai kaos ya, jangan pakai kaos seperti ini, kaos jangan. Ya. Juga tidak dianjurkan untuk memakai baju pendek. Ya karena apa? Untuk melindungi. Kan ini juga tipis kan. Nah, jika ini nanti kena asam sulfat atau HCl, bisa aja ini tembus dan masuk kena kulit kita gitu kan. Itu sangat berbahaya. Kemudian perlengkapan yang kedua yaitu memakai harus sarung tangan. Biasanya handscoon namanya, yang sekali pakai itu loh, yang sarung tangan dari karet. Itu dianjurkan ketika kita misal mau ngambil larutan dari wadahnya yang besar itu kan, kita pakai pipet langsung kita ambil. Nah, kita jadikan untuk memakai handscoon tadi. Tujuannya untuk melindungi tangan kita, teman-teman. Kemudian masker juga harus pakai masker. Kemudian setelah itu kalau ada kacamata pelindung, pakailah kacamata pelindung teman-teman. Oke ya. Lalu ini tipe-tipe anak ketika praktikum. Lihat video berikut ini. Check it out. Oke, di video tersebut kita bisa lihat macam-macam atau tipe-tipe anak ketika di praktikum. Kita ingat bahwa ketika praktikum itu kita terbagi dalam kelompok. Biasanya itu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, ini biasanya ada orang yang paling aktif nih untuk praktikum, untuk praktek, untuk mengikuti instruksi dari bisa jadi laboran atau asisten laboran. Kemudian ada juga anak yang sibuk sendiri menyiapkan laporan yang harus dia kerjakan nantinya. Atau ada nih si anak yang males, atau juga anak yang suka nyuci, tugasnya cuma nyuci alat. Nah, saya itu dulu karena kebetulan satu kelompok itu saya sendiri yang cowok. Nah, saya ditugasi untuk nyuci alat ya. Sebenarnya saya juga itu juga kayak kita membuang kesempatan gitu ya, karena ya belajarnya tidak hanya nyuci alat, cuman nggak apa-apa. Itu semua kita demi tim. Kemudian teman-teman, ini saya berbagi pengalaman yang pernah saya alami ya ketika di dunia perkuliahan, yaitu ketika kita mau praktikum kita harus mempersiapkan jurnal. Biasanya itu kita harus nyatet ya, bisa sampai 10 halaman, bisa sampai 20 halaman. Itu jurnal isinya adalah latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, hipotesis, data pengamatannya apa gitu, sampai daftar alat-alatnya yang digunakan. Nah, ketika jurnal ini sudah selesai, kita berikan kepada asisten atau asisten laborannya, kemudian kita akan diberikan pretest biasanya ataupun post test nanti setelah praktikum. Nah, ini kadang ini juga terdapat kendala dalam menyusun jurnal karena ya
materinya kita harus mencari benar-benar, kemudian kita harus nulis tangan, itu juga perlu waktu. Kadang saya juga pernah deadline gitu, itu sangat ya menguras tenaga sih dan pikiran. Kemudian setelah itu kita akan melakukan praktikum dan kita akan mengambil data pengamatan yang diinginkan. Nah, setelah terdapat, kemudian kita dijelaskan sama asisten terkait praktikum ini, kemudian kita curahkan ke hasil atau pembahasan di laporan nanti. Nah, setelah itu kita tulis di laporan lengkap disesuaikan dengan foto bahan-bahannya atau foto hasilnya, kemudian kita kadang ada post test dengan asisten. Setelah itu nanti dinilai, dikumpulkan, jika ada revisi kita akan perbaiki. Itu sedikit berbagi cerita tentang praktikum yang ada di dunia perkuliahan. Barangkali dari teman-teman atau adik-adik yang masih di dunia sekolah, ada di dunia SMA, bahkan SMP yang sudah pernah praktikum. Ya, praktikum itu pada intinya memang kita praktek untuk mengamalkan apa yang ada di teori, kemudian kita wujudkan. Nah, itu kita sesuaikan apakah sesuai enggak dengan teori ini, dan kita bisa mengimajinasikan atau kita bisa memvariasikan untuk variabel-variabel yang terkait gitu. Oke teman-teman, itu konten dari saya, semoga bermanfaat dan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.